Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini teman-teman pojok 3 ini sudah podcast and jokes yang ketiga Bu Yunia. Yep, Alhamdulillah mudah-mudahan akan berkontinu dan berkelanjutan gitu ya. amin. Kalau Insya Allah. ketemu sama mak saya ini, Mak Yunia saya ini harus ngomongkan terus sustainability, sustainability. Nah, saya paling seneng kalau ketemu beliau. Ya harus dong, Harus ya. harus senang dong. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, hari ini saya akan menyapa salah satu narasumber kita, yaitu Dr. Insinyur Yunia Dwi Nurcayani, STMT IPU. Yes, betul. Betul ya. Betul. Nah, ini salah satu direktorat LPPM, LPPM ya, Penelitian dan Lembaga Pengabdian Penelitian dan Masyarakat. Pengabdian Nah, Masyarakat. Ye, oke. terus. Teman-teman, ini kita akan mengorek data real ya. Jadi kalau di bangku perkuliahan itu bercerita, kalau ini kita balik. Setelah Bu Yunia menyaksikan di lapangan, diminta cerita di podcast. Nah, ini apa ya istilahnya, Ibu pernah ingat nggak, eee pada waktu Pak Dahlan Iskan membuat beberapa ketika dia menjadi Menteri BUMN dulu, Mm-mm. masih ingat, rubrik dia yang Manufacturing Hub? Oh ya, Iya, dia Manufacturing akan Hub. bercerita Mm-mm. tentang kondisi lapangan, Mm-mm. kemudian dipakai untuk bercerita di podcast-podcast-nya dia, masuk ke dalam berita, Mm-mm. menceritakan orang-orang yang berhasil membawa Indonesia, kan begitu. Yes, Nah, amazing. kali ini saya kepengen seperti itu Bu Yunia. Dengan tema yang ditawarkan kepada saya ya, Beyond Classroom, Beyond Beyond the limit. Beyond the Limits. Oke. Berarti seakan-akan bahwa kita sudah tidak ada batas lagi ya. Yep. Sudah tidak ada batas lagi. Mm-mm. Kita tidak lagi berada di ruang kelas, kita tidak lagi berada di ruang yang tertutup, Mm-mm. tetapi harus betul-betul melihat ke depan bahwa proses itu seperti itu, seperti apa gitu ya, Betul pengembangannya sekali. seperti apa. Nah, maka saya membawa narasumber yang luar biasa ini, beliaunya ini ternyata saya cek di dalam Google gitu ya, melalui ChatGPT. Ini yang tertera sangat besar adalah penerima penghargaan setia lancana dari Presiden Republik Indonesia tahun 2018. Ini Oh apa? ya, Pengabdian atau apa ini? yaitu kita pengabdian 10 tahun, 20 tahun, Oh. 30 tahun. Saya di Adi Buana ini sudah 22 tahun Pak Yitno. Jadi ya, Oh. tapi masih muda kok. Masih Ya, muda. masih muda, masih muda. Oke. Oke. Iya, 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 iya. Apalah arti sebuah angka. Oh itu. Cie. Apalah artinya Oh, sebuah usia gitu, angka bisa diatur. jangan bilang kalau umurnya ya kan. Heeh, gitu ya. Yang penting kan mudanya gitu Oh kan. gitu ya. Semangatnya harus tetap muda dong. Oke, Oke. Ibu, kita lagi pembahasan pertama. Ini pasti nanti akan berkaitan erat dengan kondisi real di tempat kita, karena kita ini adalah bisnis pendidikan, maka Mhm. mau tidak mau harus peka dengan beyond classroom dan beyond the limits Yep. ini ya. Karena apa? Mau tidak mau kita harus memikirkan masa depan. Tidak boleh semua dosen itu hanya terbelenggu pada satu sektoral saja, tetapi juga harus mengembangkan bagaimana merekayasa lagi itu ya. Ini ilmu core-nya Bu Yunia nih kalau bicara rekayasa. Nah ini core-nya Bu Yunia. Nah, mungkin satu kalimat dulu ya. Apa Hmm. sih sebenarnya yang diartikan dengan beyond limits, beyond classroom? Itu konsepnya seperti apa? Biar masyarakat itu paham betul. Monggo dipersilakan. Oke, baik pemirsa, ada pemirsa yang paling keren. Nah, sebenarnya ini topik yang menarik ya. Jadi sekarang itu everybody punya hak, they have right to study. Hmm? Ya, mereka punya hak untuk belajar, mereka punya hak untuk menjadi sarjana, begitu ya. Nah, dengan teknologi yang sudah sangat berkembang saat ini, jadi kita itu bisa sebenarnya menerapkan keilmuan kita
tidak harus di dalam kelas, Pak Yitno. Nah, jadi kenapa kita bicara beyond the classroom, beyond the limit gitu ya. Terkadang ini contoh ya, ada mata kuliah misalnya bisnis digital misalnya ya, mata kuliah bisnis digital. Nah, di dalam kelas itu ternyata mahasiswanya itu sudah pelaku bisnis digital. Iya. Jadi dia dengan menerima teori-teori dari dosen, sebenarnya dia itu kayak reversing engineering begitu. Hmm. Jadi dia sudah melakukan dulu secara praktek, kemudian dia baru tahu oh ternyata ini toh yang namanya bisnis digital. Nah, sehingga kalau kita bicara beyond the classroom, beyond the limit, intinya adalah mahasiswa ini benar-benar melakukan hal yang real, Mm-mm. bisa menggunakan misalnya proyeknya dia, kerjaannya dia yang dikonversikan dengan mata kuliah yang ada di kelas kita, Ya, oke, seperti siap. itu Oke. Pak Yitno. Baik, sebenarnya sejauh mana ya? Apakah memang karena kita mengalami betul ya Bu, kok era pendidikan dulu ada KTSP, Mm-mm, ada pendidikan mm-mm, K13, kalau di perguruan tinggi juga ada apa macam-macam ya, bermacam sampai dengan yang terakhir sekarang adalah yang berdampak gitu ya. mm-mm. Apakah memang sudah saatnya mahasiswa itu tidak cukup di dalam kelas? Seperti itu, Pak. Oh, Gimana? sangat, sangat, sangat. Mm-mm. Jadi sebenarnya begini ya, Pak Yed ya. Kalau kita di teknik ya, itu kan ada nih yang namanya zaman dulu tadi namanya link and match, Mm-mm. ya kan? Kemudian berkembang lagi kurikulum Merdeka Belajar Merdeka Belajar, Kampus Kampus Merdeka, Merdeka ya gitu kan. betul. Nah, kemudian saat ini berdampak gitu. Sebenarnya apa sih tujuan kita itu belajar itu apa sih sebenarnya? Mm-mm. Tujuan kita kuliah itu apa? Nah, tujuan kita kuliah itu, sebenarnya kuliah itu udah sejak zaman kerajaan Pak Yitno. Ya, Jadi sudah ada ya? udah ada. Sudah Jadi ada udah ya? zaman-zaman Mataram itu kalau kita para ini ya petinggi atau pejabatnya kerajaan itu mereka itu kuliah dulu tuh. Nah, kenapa mereka itu harus kuliah? Jadi supaya mereka itu bisa memahami nih apa yang akan mereka hadapi di real life gitu. Hmm, Sekali lagi di real di life-nya. raya Jadi live-nya, ya di betul real betul life-nya dia. betul, ya. Jadi kalau kita bicara beyond the classroom, beyond the limits, mahasiswa itu memang harus lebih sering membuka, terbuka lah ya Mhm, wawasannya. Dia juga punya pengalaman begitu ya. Entah itu dia project bersama dengan dosen mungkin, oke, atau project dengan alumni-alumni yang sudah berhasil, mhm, sehingga profil lulusan dari jurusan tersebut itu benar-benar tercapture dengan baik. mhm, Nah, inilah sebenarnya yang diharapkan oleh pendidikan kita. mhm, Kenapa? Agar pendidikan kita itu ada dampaknya. Ada mmm, dampaknya. Jadi benar nggak sih kalau belajar di teknik elektro Adibuana Surabaya itu dia mampu untuk mengerjakan hal-hal yang terkait dengan sustainable energy iya, misalnya. betul betul betul, Nah, benar nggak sih kalau kita kuliah di Adibuana Prodi Teknik Industri, dia itu mampu untuk mengerjakan rekayasa industri, sertifikasinya apa saja. Bisa nggak dia ngerjain masalah warehouse management system? iya, Bisa nggak dia ngerjain lean manufacturing? Nah kalau misalnya dia itu nggak pernah magang Pak Yitno, siap, nggak ngerti tuh IoT untuk iya manufaktur. Nah iya, repot. Jadi betul, kita oleh sebab itu kalau di kita nih Pak mhm, Yitno, kita eh, push untuk mahasiswa-mahasiswa kita itu untuk melakukan magang ya, melakukan magang yang nanti memang dikonversikan ke mata kuliah itu oh, memang sudah terprogram mhm, agar apa? Agar berdampak itu tadi oke. di luar kelas Di luar kelas, gitu. oke. Baik, kalau, merujuk yang, Ibu sampaikan tadi bahwa Mm-mm. sudah kerja di Adibuana 20 tahun. Nah, sudah bisa mereview beberapa, eee, program pemerintah yang untuk kita ya, terutama pada bisnis pendidikan betul seperti ini. 5 tahun sampai 10 tahun terakhir itu
seperti apa sih? Apakah memang ini, eee, kita sebagai pelaku, pendidik berkeluh kesah, berterima kasih, atau apa yang harus sebenarnya dibenahi? Atau apa yang memang menjadi sangat lemah pada pihak kita selaku pendidik? Apa yang bisa Ibu sampaikan ke kami? Baik. Nah, jadi begini teman-teman ya. Jadi kita itu tidak boleh menutupi yang Mhm. namanya apa ya, kekurangan kita gitu ya. Iya, Jadi yang namanya sustainability itu perbaikan berkelanjutan nih Pak Yitno, iya, ya betul. kan? Perbaikan berkelanjutan. Nah, karena market kita ini sudah semakin bervariasi ya kan, Mhm. semakin global, kemudian yang namanya kelas itu sudah tidak ada di dalam dikelilingi Iya, tembok harus iya, pakai sudah tidak tertutup meja lagi, kursi ya iya, sudah sudah tidak, terbuka semua gitu kan. iya, Bahkan laboratorium itu kita bisa kolaborasi dengan beberapa lembaga misalnya mhm, BRIN begitu ya. Nah, itu kita sudah bisa tuh. Dan kalau kita lihat 5 tahun ke belakang nih Pak Yitno, mhm, sebenarnya Adibuana ini sudah berkembang cukup baik ya. siap, Sehingga kita ini adalah dalam perkuliahan kita itu mhm. ada yang namanya learning management system, Iya, kita ada ada, Virenda. iya betul, Nah, heeh, itu juga memudahkan kita mhm, untuk memberikan materi kepada mahasiswa, iya, kontrol kualitas pembelajarannya itu seperti apa. Nah, eh, alhamdulillah ya, meskipun yang namanya pandemi itu ada dampak negatifnya, tetapi iya, ada satu sisi ya ada dampak positifnya juga. mau tidak mau harus mengikuti Ya, itu, perubahan positifnya harus kita perubahan ambil juga, perubahan positifnya. mhm, Nah, yang dulu kita tidak terlalu mengenal yang namanya digital learning iya, begitu ya. Nah, sekarang mau nggak mau kita harus masuk ke sana. mhm, Jadi eh, dosen itu harus pinter-pinternya nih merancang pembelajaran supaya dipahami oleh mahasiswa mhm, meskipun dengan media daring. oh, Nah, memang butuh butuh apa ya effort yang iya, lebih terutama betul, untuk kita-kita yang mahasiswa di teknik iya, ini. Jadi betul, beberapa eh, eh, beberapa lab itu memang ya sulit lah kita untuk daring ya Pak Itno. Kan masa ngelas belajar kelas pakai daring 100% kayak kan susah ya. Jadi ada prakteknya iya, sedikit betul, tetapi iya, untuk teoremanya itu memang kita laksanakan secara daring sehingga atau luring ya. Jadi kita ada namanya pembelajaran hibrid nih Pak mhm, Yitno. Pembelajaran hibrid. Jadi boleh daring, boleh luring sesuai dengan peraturan dari pemerintah gitu. mhm, Jadi eh, ya itulah intinya mahasiswa ini harus punya pengalaman di luar kelas untuk pengayaan kompetensinya dia gitu. oke, terima kasih untuk yang itu. Nah, memang dampak yang sangat besar ya kita menjadi korban-korban, Covid itu, mau tidak mau semua pola harus berganti. Bahkan penggunaan learning management system ya yang menggunakan LMS itu memang mau tidak mau menjadi, tanggung jawab kita dan kewajiban Mm-mm, kita untuk memenuhi mm-mm, secara bagus. Ada istilah benar-benar. hybrid dan lain sebagainya itu keren sekali. Jadi mahasiswa memang, memang dituntut itu dan dosen juga dituntut itu. Maka kita bicara lagi tentang transformasi pendidikan. Mm, Kalau Ibu sampaikan tadi memang dalam skala besar ya, mm-mm, LMS-nya harus bagus, Verlendanya sudah ada, mm-mm, pola pengajaran dosen menggunakan platform-platform Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana tantangan dengan kita yang benar-benar basic science-nya atau orang yang berkecimpung di teknik industri? Adakah transformasi pendidikan dengan pola yang seperti apa agar cocok dengan kita yang betul-betul orang teknik industri? Nah, seperti itu. oke. Jadi gini Pak Yitno, wah ini pertanyaannya seru ya teman-teman ya. Iya, Aduh, ini kita teknik mulai industri ucek ya. ini. Kita mulai ulek-ulek ini untuk Oke. para 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 cowok yang sudah menjadi korban orang tua masuk ke teknik industri ya. Katanya katanya itu ilmu sulit, tapi ketika masuk mereka seneng banget ya. Iya, iya, iya.
Jadi yang namanya teknik industri itu memang apa ya sangat-sangat luas ya Mhm. pemanfaatannya Pak Yitno. Jadi di teknik industri itu ada 14 body of knowledge Ada 14 Pak body of knowledge. Yitno Oke, ya. luar biasa. Jadi ada yang manufacturing ya, Mhm. ada yang memang nanti dia desain begitu ya. Mhm. Ada yang ergonomic studies, macam-macam. Nah, intinya adalah gini Pak Yitno, Siap. perkembangan pembelajaran itu kita nggak bisa eh, deny ya, nggak Mhm. bisa eh, apa namanya ignoring ya, nggak bisa kita nggak peduli situasi Ah, di iya sekitar iya, kita. betul betul Nah, betul betul, setuju. contoh nih, kalau adik-adik atau teman-teman ini hobi belanja di platform online. Iya, Nah, dan ini besok berikutnya akan saya pasang ini apa, keranjang kuning ini. Nah, ya Harusnya ya. betul betul ya ada keranjang kuningnya Harus ada nanti nih. keranjang Di belanja mana ini, nih? Di sini ya. belanja di mata kuliahnya Bu Yunia ya. Oke, jadi kalau kita bicara nih platform online ya, kita mau toko kuning atau toko biru, toko merah gitu ya kan. Mhm, Nah, pernah nggak berpikir nih adik-adik nih, simple aja, misalnya mhm, ini ada barang, barangnya ini impor, mhm, kita beli cuman satu, harganya 10.000. Nah, kenapa kok dia bisa jualnya 10.000? mhm. Dan padahal ini impor loh Iya barangnya. iya, Nah, kalau kita dan itu bicara, lebih murah daripada kita ke tokonya, nah makanya itu. itu. Jadi kalau kita bicara rantai pasok atau supply chain ya teman-teman ya, Mhm, itu TI banget gitu mhm, ya. iya iya, TI banget Nah, ini TI bener. banget. Nah, jadi kenapa kok dia bisa ngasih pricing levelnya itu sepuluh Harga ribu? dasar ya, seperti harga dasar Nah ya. Iya nah, iya, betul. padahal dia impor. Iya, betul Nah, betul. atau kenapa dia bisa kasih, diskon yang Mhm, gede-gedean. iya Misalnya sekarang nih bulan 3 ya kan, iya 3 3 nanti bulan 4 4 iya, 4 gitu kan. betul, iya. Nah, ini, semuanya itu ada yang namanya rantai pasok bisa menggunakan IoT, bisa Mhm, menggunakan blockchain mhm, gitu ya. Nah, gimana caranya dengan satu item yang dibeli oleh jutaan orang mhm. dengan alamat yang berbeda, tetapi dia free ongkir. Iya, Nah, bagaimana cara melakukan shortage? Mulai dari dia tokonya dia dikemas di sana, kemudian hubnya dia, terus kok nggak kok nggak keliru, nggak salah alamat gitu. Pakai apa dia? Pakai robot. Coba kalau kita perhatikan ya adik-adik ya teman-teman ya semuanya ya, itu kan kalau kita belanja ya di online itu mhm. ada QR-nya kan ya. Iya, betul ada QR, Nah, iya. ada Ada barcode-nya. barcode ya. Nah, Mhm. nah di situ dia tidak hanya kalau kita scan itu tidak hanya memberikan informasi Jenis produk, produknya, iya. tetapi itu juga dia memberikan informasi, oh ini di mana nih rumahnya nih, dikirim Mmm, di mana nih, oh mhm. Sidoarjo, Iya, oke Sidoarjo mana, nanti mhm. yang melakukan shortage itu udah bukan orang lagi Pak Yit, sudah robot sekarang. Keren Iya keren dong. keren. Coba nanti teman-teman cek ya, Iya iya. seberapa banyak nih pergudangan yang kosong. Ya Mhm. kalau kita perhatikan ya di Sidoarjo atau di mana lah banyak ya. Pergudangan yang kosong, 2 tahun lalu itu udah kosong. Tapi dia sekarang beralih fungsi menjadi hubnya dari produk-produk yang dijual secara online tersebut. Mmm, Nah, mhm. sustainability sustainability pada supply chain management system inilah yang harus kita pahami dan nanti ke depan ini Pak Yitno, ini tambah tambah keren lagi nih perkembangannya. Jadi tidak hanya proses shortage-nya, Mhm. tetapi nanti bisa jadi ini kurirnya juga pakai robot supaya nggak salah gitu ya. Di beberapa negara Iya itu yang orangnya sedikit ya Pak Yit, itu iya. sudah pakai robot, pakai drone gitu kan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau belajar itu jangan cuman lihat satu RT gitu. Iya. Ini beyond ya, beyond itu Iya. di luar, di Setuju atas. setuju Heeh, setuju setuju. gitu. Jadi, kenapa sih teman-teman produk kita itu kok jarang terstandarisasi? Karena anggap saja contohnya kita beli rujaknya Bu Yem gitu ya. Bu Yem itu kalau bikin rujak itu masih pakai filling.
kalau lagi seneng enak, kalau tukaran sama suami besok agak kecut itu pakai Asik. feeling, pakai asik. Karena iya, masih pakai feeling orang Indonesia, maka tidak terstandarisasi. Wih, ini semakin ke sini makin menarik ya. Jadi pembicaraannya makin menarik. Oke, ketika kita sudah tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh ruang dan lain sebagainya, apakah adik-adik diajari langsung terjun ke industri? Terjadi kolaborasi seperti apa? Apakah memang saling menguntungkan dan industri memang butuh kita? Karena fresh graduate juga dianggap kalau mau PKL atau mau magang juga mereka juga ketakutan. Nah, ini bisa enggak ini tiba-tiba datang ke pabrik kami malah mengganggu aktivitas aktivitas di perusahaan apa enggak? Nah, ini bagaimana teknik industri mengakali, bukan mengakali ya istilahnya, menyiapkan adik-adik yang akan magang atau fresh graduate ketika terjun pada industri. Kolaborasinya seperti apa? Oke. Nah, begini adik-adik semua ya, pernah nggak mendengarkan yang namanya sertifikasi yang standar oleh Kemenaker? Belum? Sertifikasi terstandar oleh Kemenaker. Iya. Nah, ini yang gimana ini? Yang Jadi seperti apa? begini, jadi kalau kita belajar di teknik industri, misalnya di semester 4 kita Mhm, ada tuh yang namanya mata kuliah rantai pasok begitu ya. mhm. Nah, di rantai pasok itu ada sertifikasinya, Pak Yitno. Oh, Nah, nanti kalau kita di apa di teknik industri itu tidak hanya belajar di kelas aja, tetapi untuk menyiapkan teman-teman ini untuk siap terjun magang, mhm, itu kita melakukan kerjasama dengan beberapa sertifikasi yang lembaga-lembaga sertifikasi yang sudah di apa namanya terkenal iya ya sudah sudah terstandarisasi, terindeks iya. ya terindeks dengan Iya standar Kemenaker, nasional, iya, terafiliasi dengan heeh, Kemenaker lah gitu ya. mhm, Nah, sertifikasi BNSP ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini itu nanti akan menjadi salah satu SIM yang menunjukkan kompetensi dari mahasiswa kita, Pak Yitno. Kalau kita tersertifikasi itu, adik-adik ini dites, Pak Yit. oh iya, Ya, jadi mereka itu tidak hanya dapat di perkuliahan aja, dapat nilai A misalnya ya. Nah, dapat nilai A taunya dari mana? Ya dosennya kan. mhm, Nah, tapi kalau kita mengikuti sertifikasi yang dites oleh orang luar yang mhm, memiliki kompetensi di bidangnya, mhm, misalnya warehouse management iya, system, iya, betul, ya, Lean Kaizen. mhm, Nah, jadi adik-adik ini sebelum masuk ke industri mereka itu sudah diuji dulu, iya, teruji dulu, seperti itu. Jadi kalau kita bicara kebutuhan industri, industri ini kan juga maunya simple ya pada saat rekrutmen ya. Waduh, pakai ijazah IPK-nya 3,8 misalnya. Itu bisa apa ya anak ini ya? Selain di perkuliahan gitu, oh nilainya A semua, B-nya sedikit gitu kan. Ternyata oh anak ini mahasiswa ini atau alumni ini dia punya sertifikat. mhm, Ya, yang menguji siapa? Yang menguji ya dari industri. iya Sehingga betul, kan si industri ini udah, ini sudah bisa nih kalau dia nanti kita tempatkan di warehouse gitu mhm, kan. Nah, oh ini sudah bisa nih kalau dia ditempatkan nanti di bagian pembelian gitu ya, di PIC misalnya mhm, ya. Oh iya ini sudah bisa nih dia iya, kita iya taruh betul di betul, quality controlnya. iya Nah, setuju setuju, jadi industri itu sudah nggak apa ya, nggak meraba-raba iya setuju lagi setuju gitu. Jadi, setuju, kalau kita bicara seperti itu, iya, intinya kalau dulu kan jargonnya mahasiswa mencari pengalaman gitu iya, kan. Sekarang kita balik, dengan berpengalaman iya. ya mahasiswa itu punya value yang lebih Iya, setuju setuju. gitu. Ini perlu saya ceritakan ke masyarakat ya. Jadi kenapa seseorang yang memegang sertifikasi BNSP itu tidak gagap ketika menghadapi pekerjaan sebetulnya. Mhm, Jadi ketika saya mendapatkan sertifikasi welding inspector, itu diseneni sama orang kiri kanan saya.
Loh, Pak Yitno kan tidak punya keahlian ngelas dan sebagainya. Loh, aku itu memang nggak ahli ngelas, tapi aku ahli nyacat orang yang las-lasannya jelek. Ya Jadi mau untuk tidak mau ya, quality, saya ya. kan memang di welding inspector ya, melihat kecacatan hasil pengolahan. Mau tidak mau saya percaya diri ketika masuk ke perusahaan ya. Oh, berarti ini kamu mengalami crack, ini kamu mengalami ini. Nah, jadi teman-teman, masyarakat harus tahu bahwa mahasiswa-mahasiswa yang memiliki sertifikasi tambahan sebagai apa Bu? Surat keterangan pendamping ijazah. Oke, Ijazah. itu akan lebih percaya diri dan itu betul real di Betul, lapangan. betul. Dan itu tidak, saya tidak cerita bergurau ya, dan itu memang betul. Artinya adik-adik percaya diri ketika memiliki sertifikat itu, dan ketika ditempatkan pada perusahaan makin tambah percaya diri Betul sekali. karena sudah terbiasa ya ketemu Iya. orang terus menangani hal-hal itu yang basic ya. Terutama seperti kami welding standar itu kan memang basic untuk melihat kecacatan dan itu memang pede. Kita menjadi percaya diri banget. Nah, sekarang pertanyaannya ketika adik-adik sudah terjunkan ke lapangan, ke dunia industri, flashback-nya, cerita balikannya gimana? Kampus itu menangkap apa yang menjadi pengalaman adik-adik di lapangan. Apakah memang ada nanti review lagi oleh dosen atau mungkin ada seminar atau seperti apa kalau di teknik industri? Nah, yang namanya kita itu jualan orang ya Pak Iya, ya, oke, siap jualan siap orang ya oke, benar oke. kan? Iya, betul. Yang namanya jualan orang itu yang dijual adalah menu, Oke, menunya. iya, Menunya itu apa ya? Kurikulumnya, iya, iya, mata iya, kuliahnya, iya, rancangan pembelajarannya dia, gitu kan? siap, betul. Jadi pada saat adik-adik ini menciptakan pengalamannya dia sendiri, Mm, ya kan? Karena dia sudah bisa menciptakan pengalamannya dia sendiri, kemudian dia cerita balik ke kampus, mm, mm. alumni-alumni juga cerita balik ke kampus gitu ya. Kemudian kita juga mendengarkan masukan-masukan dari mitra-mitra kita sebaiknya seperti apa. Nah, dari sini kita bisa mengembangkan menu-menu yang cocok, Pak Oh, Yitno. Yang kekinian ya, iya, yang betul, betul. mutakhir gitu ya. Mutakhir, mutakhir. Kalau katanya Prof Yu ya, Heeh, Brian Yu ya, heeh, ya heeh. Pak Menteri. Pak Menteri, ya. Ya, jadi kita ini kalau sudah di era-era sekarang ini yang namanya AI, Mm, mm. nah, kecerdasan buatan Iya, kecerdasan itu buatan. itu nggak boleh dihindari, justru harus didekati. Jadi sekarang ini bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan AI dengan baik supaya apa? Supaya produktivitas yang menjadi nyawa dari teknik industri itu semakin tinggi, Pak Yitno. Jadi apa feedbacknya untuk ke prodi teknik industri? Feedbacknya adalah dari pengalaman-pengalaman adik-adik ini, dari pengalaman-pengalaman dari para alumni. Kita akan kaya dengan modul-modul kita akan kaya dengan program-program kita, penempatan-penempatan magang yang sudah terstruktur dengan baik, begitu ya. Nah, sehingga adik-adik ini bisa sesuai dengan profil lulusan atau target target lulusan yang diharapkan oleh prodi TI. TI kita unggul loh Pak. Iya, 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 siap, siap, betul, Jangan betul, Ge. jangan salah Iya, ya. iya, tidak goal. Ya Dari teknik industri kita 40, kemarin berapa ya? 49 ya? 49 dari universitas, 4.000 universitas yang punya TI, ya. kita termasuk 49 yang memiliki keunggulan. Ya, kita itu di Surabaya saja mungkin adik-adik bisa browsing ya teman-teman bisa browsing berapa sih teknik industri yang unggul di Jawa Timur gitu. Dan itu tidak lepas dari konsep itu tadi Iya, beyond the classroom, beyond the beyond classroom the dan limit. beyond. Karena itu Oke, menjadi keren, keren. nyawa kita untuk Oke, berinovasi. baik. Ketika kita tadi sudah membicarakan beyond classroom dan beyond the limits yang tidak ada batas dan ruang waktu, Mm-mm. maka saya menjadi ingat lagi bahwa salah satu misinya, misi atau visi ya, misi ya, eh, teknik industri adalah rekayasa industri dan berkelanjutan. Mm-mm. Nah, kalau Visi kita itu. dari visi ya, dari visinya ya. Nah, kalau bicara tentang berkelanjutan, mau apa yang dikuatkan dalam teknik industri itu untuk bicara tentang sustainability? Oke, baik. Menarik banget nih Pak Hmm, Itno. Saya mau ambil satu tagline ya hmm, dari artikel terbaru, hmm, hmm. guys. Iya, iya. Jadi dampak perang di Timur Tengah itu ya. Iya, iya, iya. Nah, Baru kita rasakan 2 minggu ini ya ya, baru satu kita minggu kerasa ya. berapa Baru hari nih Pak terasa It? ini dan Itu menghabiskan kuota kita karena habis
semua algoritma dan meta kita isinya perang semuanya dan ketakutan hidup di dunia. Nah, monggo monggo Nah, gimana gimana gimana? nah ini oke, kita nggak bicara perangnya ya, bukan Iya kompetensi iya kita kita kan ya. kompetensinya bukan itu. Tapi Oke. apa sih dampak rantai pasok yang apa ya, efek dari peperangan ini itu Iya. luar biasa Pak Yitno. Jadi Hmm. kalau kita bicara daerah apa Timur Tengah itu ya, Pak Bahlil bilang di artikelnya itu cadangan energi kita itu Yang untuk berapa? batu bara, Ya, ya siap, betul. itu berapa? 20 hari ya? Iya, 20 iya, hari ya gitu dan kan. itu sudah mencuat di mana-mana itu. Nah, Beberapa apa, power power apa, power ini ya, Indonesia itu ya, power Indonesia yang mensuplai mensuplai listrik ya, itu ya. bisa cukup untuk 4 minggu produksi gitu. Nah Nah, itu ketakutan-ketakutan itu ya, gimana gimana? jadi kita bicara energi. Jadi energi ini dia menjalankan semuanya, Pak Yud. Ya, menjalankan semuanya. Kalau kita bicara apa dampak perang ini pada rantai pasok ini luar biasa, Pak Yud. Jadi apa yang biasanya kita lewat selat kecil itu, Selat Iya, Hormuz itu, Hormuz, betul, Hormuz ya. nah itu 17 juta barrel per Mm-mm. hari Pak Yitno. Itu dia bilang kita nggak mau ekspor nih setetes pun, setetes Iya. nggak mau gitu kan. Nah artinya apa? Untuk keberlanjutan kita, sustainability energi kita. Kalau saya tuh punya jargon yang penting itu masa depan itu 3F Pak Yitno. 3F. Apa itu? Feed, Fit, food, food. fuel. Nah, kita Oh. bicara yang fuel nih. Iya iya Nah, iya iya kita iya. bicara yang fuel. Oke Nah, oke. energi ya, Mm-mm, minyak nih ya. mm-mm. Nah, apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan oleh perusahaan manakala energi ini benar-benar kita nggak bisa mensuplai. Harus ada yang namanya plan A, plan B, plan C. Betul. Kalau di TI itu ada Iya namanya game teori lah iya ya. betul betul. Nah, bagaimana caranya kita lakukan simulasi kalau ini nanti benar-benar 20 hari nih kita nggak dapat Suplai supply energi, full ya plan B-nya apa nih? Beli dari negara lain. ya Oke, beli dari negara lain, dia lebih jauh nggak tuh? ya. Kapal tankernya dia lebih jauh nggak? Mm-mm. Ongkosnya lebih jauh kan? Iya Nah, karena dia ongkos belinya dia lebih jauh, berarti dia ongkos jualnya juga lebih jauh, lebih mahal. iya pasti. Nah, artinya apa? Yang namanya perusahaan ini sudah harus siap-siap merogoh kantong lebih gede untuk fuelnya dia. Nah, dampaknya apa lagi? Untuk manufacturingnya gitu. Tapi tenang aja, Indonesia itu kaya. Nah, mungkin dengan kondisi yang seperti ini teman-teman semuanya saya yakin lah, insya Allah gitu ya. Mungkin kita bisa tidak impor lagi, mungkin bisa melakukan energi alternatif yang lain nih, Yitno. Jadi apakah mungkin kita mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Indonesia sehingga manufaktur di Indonesia ini tetap berjalan begitu ya, rantai pasoknya tetap berjalan, pasti pasti akan ada gangguan, pasti itu. Pasti akan ada proses untuk penyesuaian-penyesuaian. Nah, itu. Jadi teknik industri itu ada simulasinya, teman-teman. Iya. Jadi jika ini maka itu gitu. Jadi ada simulasinya gitu. Baik, ternyata memang keilmuan teknik industri luas sekali dan semua itu sekarang berdampak pada bisnis to bisnis ya Bu Yunia ya. Mm-mm. Mau tidak mau ada efek krisis perang, pasti lari ke akarnya nanti impactnya pasti kelangkaan pangan, kelangkaan energi. Nah, sekarang mau ditanyakan ke ke Bu Yunia. Apakah dosen, apakah program studi juga melatih berpikir kritis kepada adik-adik mahasiswa bahwa oh kalau ada kejadian ini tidak perlu menunggu lama, 2-3 hari harus timbul simulasi untuk mencari alternatif. Kalau tidak maka ya sudah, kita akan berlarut-larut dalam apa ya, dalam penyesalan aduh terlanjur dibom. Kan nggak bisa kejadian itu dibilang terlanjur dibom rek. Nah mau tidak mau kan harus berpikir kritis bagaimana itu Iya, iya, mencari solusi. iya. Nah apakah dosen dan program studi melatih untuk itu kepada adik-adik mahasiswa? Harus ya.
harus Pak Yud. Jadi kita itu dalam hidup ini ya, nggak Mhm, cuman di perkuliahan loh, dalam hidup mhm. itu kita harus punya Plan A, plan. plan B. Iya, saya selalu mengatakan sama teman-teman lah ya, Mhm, mungkin mhm. Pak Yitno sudah hafal. Nggih, Kita tuh nggih. kalau plan A aja udah susah Mhm, deh, harus mhm. ada plan A, plan Z, plan C, plan D, sampai plan Z kalau perlu gitu Oke, ya. wah, Jadi betul. semuanya harus direncanakan. Prinsipnya adalah dengan kalau untuk adik-adik mahasiswa gitu ya, adik-adik calon mahasiswa di Teknik Industri Adibuana Surabaya gitu ya. Jadi apapun situasinya kita harus well prepare gitu Hmm, ya, well iya, prepare. betul. Artinya apa? Adik-adik tadi yang saya bilang bahwa kuliah itu perlu, kuliah itu penting. Iya, Untuk apa? iya. Untuk prepare, untuk jaringan ya, kolaborasi untuk persiapan apapun itu ke depan seperti itu ya. Mhm, Jadi meskipun di teknik industri kita itu adalah rekayasa industri, iya. tetapi kita itu ada beberapa hal yang kaitannya dengan 3F itu tadi. Mhm, mhm. Jadi beberapa mata kuliah itu coba nanti adik-adik apa bisa main ya ke teknik industri Iya, gitu ya. iya, betul, Itu betul. ada nih kita apa namanya pompa air untuk urban farming, Mhm, portable pump mhm, gitu ya, mhm. portable pump in the hard case gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan produk-produk industri yang memang kita siapkan untuk situasi yang satu dia tidak tidak disiapkan atau tidak dialiri oleh listrik Iya, PLN gitu iya, ya. iya, Tetapi kita tuh kaya dengan sinar matahari loh. iya. Ya Allah itu kasih kasih kita apa Kasih anugerah yang energi yang luar murah nih. Iya, iya, biasa. iya. Tinggal kita bisa pakai apa Iya, enggak kayak betul. gitu kan. Iya. Nah, eh, kemudian dari energi ini ya, bagaimana dengan industri pangan nasional, wes nggak usah Hmm, ngomong nasional lah, yang deket-deket aja lah iya. ya, yang deket-deket aja. Bagaimana dengan industri pangan di sekitar kita, pemenuhannya, rantai pasoknya, cukup atau enggak? Nah, beberapa komoditas memang nggak cukup ya, jelas Pak Yit, ya kan Mhm. gandum kita juga Nggak punya ya itu nanamnya gitu ya. nggak punya Iya, lah ya, iya, iya, tapi iya, iya. kita ada yang lain, beras, kentang, ya Mhm. kan, ubi. Ubi. Nah, industri pasca panen, standarisasi pasca panen ini juga harus bisa dipahami oleh teman-teman di mata kuliah kita ada beberapa ya, Mhm, ada APU begitu ya, kemudian ada product development gitu mhm. kan. Nah mereka itu tahu, oh ya kalau kalau apa ubi itu ya cuman diginiin aja ya harganya ya segitu-segitu aja Iya, Pak. iya, betul. Nah bagaimana caranya ubi ini bisa bernilai lebih gitu, memberikan added value. Iya, Nah, betul, ini kan betul. mata Iya, kuliahnya Pak Yit ya, iya, memberikan betul. added value. Penambahan value lagi pokoknya, naik pokoknya Nah, penambahan nilai terus pokoknya. iya nggak usah Intinya itu ya. susah-susah. Jadi kayak misalnya misalnya kita biasanya nih beli apa nih ubi ubi yang di pinggir jalan ubi kukus misalnya Mhm, ya. Ubi kukus. Ya, ubi kita emang sudah manis, Pak. iya. Ya kan? Tetapi akan lebih keren lagi kalau ada nih apa nut apa namanya? Nutrifactnya, Iya, ya kan? ingredients ya. Iya, Apa jadi kandungan di kandungan kandungannya kesehatan ya, dia, kandungan gizi yang ada di situ. dia ada kaliumnya berapa, Iya, ini berapa. betul, Ya ini betul. memang dari teknik industri sendiri nggak Iya, bisa. iya, Harus berkolaborasi iya, dengan prodi-prodi yang lain. Seperti mhm, itu Pak. iya, Di Adibuan ini ada Boga ya iya, kan di siap, PVKK. betul. Kemudian ada teman-teman farmasi. Farmasi, Nah, dia bisa biologi, bantu iya, ngitung-ngitung betul. apa namanya komposisinya gitu kan. Nah, jadi seperti itu Pak Yit. Jadi harus harus disampaikan ke mahasiswa emang. Mhm, Makanya siap. kita tagline-nya berinovasi itu beyond the classroom, beyond the limit. Kembali Oke, lagi. siap. Oke. Kami melanjutkan tentang inovasi berkelanjutan. Ini kalau di kampus pengambil kebijakan tentang bagaimana sih kampus itu berperan ke masyarakat, pasti Bu Yunia menjadi sumber utama kan karena di bagian LPPM kan ya. Eh, lalu kalau kontribusi apa yang memang
sangat sense sekali terhadap teknologi sustainability berkelanjutan itu yang memang diberikan oleh kampus untuk masyarakat dan lingkungan di sekitar. Di sekitar saja dulu atau mungkin ada sampai pengembangan kemana yang mungkin Ibu bisa ceritakan ke kami? Oke, terima kasih Pak Yetno. Jadi teman-teman kalau di LPPM ini alhamdulillah kinerja LPPM kita itu masuk klaster Ya, utama ya klaster utama teman-teman ya. ya. Oke, siap. Alhamdulillah artinya penelitian dan pengabdian masyarakatnya itu sudah diakui secara nasional seperti itu. Oh, Nah, siap. adapun apa sih dampak dari penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen-dosen kita nih Pak Yetno ya. Jadi beberapa tahun terakhir ya kita ada kalau kita bicara judulnya ya banyak banget ya Pak Yitno Mhm. ya. Saya akan berikan satu contoh yang mudah aja ya. Jadi untuk penelitian kita itu misalnya nih kita mencoba untuk menarik air Mhm. dari kedalaman 80 meter Air gitu tanah ya, ya, ya air tanah air gitu tanah. ya. Dari kedalaman 80 meter untuk daerah yang tandus. Nah, Mhm. tapi pure menggunakan solar panel. Siap, siap. Nah, nggak pakai listrik PLN tuh Pak, Ya, gitu siap, ya. siap. Nah, berarti kan kita harus ngitung tuh berapa energinya yang Mhm. dibutuhkan gitu kan. Kemudian dari apa energi tersebut ini berapa kakak yang bisa teraliri oleh air tersebut, berapa tuh debitnya kayak gitu kan. Nah, apakah air yang ada di dalam ini memenuhi untuk kebutuhan sekian orang selama sekian hari atau sekian tahun. Mmm. Nah, itu kan diteliti dulu nih Pak Yud. Ya. Setelah dapat tuh penelitiannya, kita akhirnya melakukan proses pengabdian, ya kan, pengabdian kepada masyarakat. Oh, ini loh pompanya ditaruh di Mhm. sini. Iya. Cara mencari titik airnya begini. Oh, ini Mhm. nanti insya Allah airnya bisa ada sepanjang tahun, nggak harus ngambil air jauh-jauh lagi gitu kan. Nah, sehingga dari hasil penelitian dosen ini yang berdampak pada masyarakat ini, insya Allah bisa menjadi apa ya added value Mhm. untuk masyarakat sekitar dan feedbacknya untuk ke kampus kita sendiri kita bisa menunjukkan nih di masyarakat bahwa kampus kita ini bisa loh membuat alat yang memang benar-benar bisa dipakai di kondisi realnya. Jadi kalau Mhm. bahasa penelitiannya itu adalah TKT Oh, meter Pak. TKT ya, Iya, namanya TKT TKT ya? meter. Jadi Mhm. TKT meter itu dari penelitian dasar, TKT satu Mhm. 2 ya kayak gitu-gitu Oh. sampai hasil penelitian tersebut bisa dijual di masyarakat, kemudian berdampak TKT 9. Nah, itu yang Oh, siap. yang TKT 1 sampai ya, 9 ya? iya betul. Siap. Nah, di Adibuana bagaimana? Di Adibuana ini sudah beberapa dosen ini memang sudah memenangkan program Billy Riset, artinya sudah bisa tuh dipakai penelitiannya beliau-beliau itu Bapak Ibu dosen berkolaborasi dengan mahasiswa juga Oke, Pak Yitno. siap. Jadi adik-adik mahasiswa itu bisa gabung dengan Bapak Ibu dosen. Jadi membantu di proyek-proyek dosen. Jadi project based learning ya Mhm. istilahnya. Jadi mereka tuh tahu nih, oh gimana sih caranya nentukan titik yang banyak airnya gitu kan. Oh, Di mana yang harus kita bor di sini? Berapa nih dalamnya harus kita bor nih gitu. Dan itu bagi mahasiswa sangat menyenangkan Pak Yud karena oke. benar-benar real dia turun di Di masyarakat masyarakat ya ya. gitu. Baik, terima kasih. Kalau memang, artinya kan memang persiapan kampus memang sudah sangat matang sekali dalam Insya Allah. proses membuat Mm-mm. mapping-nya bagaimana. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kembali lagi ke mahasiswa, karena mahasiswa ini adalah output yang kita jual keluar. Hmm. Mau tidak mau kita bertanggung jawab kalau sampai mahasiswa kita tidak laku di luar ya. Nah, apakah di dalam kampus sendiri juga paling tidak mengklaster ya potensi-potensi, oh ini tak pilih, ini yang menang masuk-masuk mereka yang bibit-bibit calon unggul menjadi tokoh-tokoh dan menjadi orang yang sangat kompeten di pekerjaannya dan sesuai dengan keilmuannya. Apakah memang sudah dibegitukan ketika masih menjadi mahasiswa atau seperti apa? Oke, jadi adik-adik kalau
punya NIM, ya, Iya punya punya nih NIM di mungkin ya. Adibuana itu NIM-nya jangan dianggurin ya. Oh iya 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 iya. Jadi NIM-nya di Adibuana itu adalah nomor SIM-nya kita untuk Betul. melakukan total leverage eh, Mhm. kompetensi kita gitu ya. Siap siap. Kalau dari saya di LPPM juga di teknik industri ya. Mhm. Nah kalau di LPPM itu mahasiswa kita itu tidak hanya tugas kuliahnya itu berhenti di tugas kuliah aja Pak Mhm Yitno. mhm. Bahkan ada beberapa mahasiswa itu sudah punya hak merek loh Pak Yitno. Oh Ya gitu. kan? Nggih nggih. Dari hak mereknya mereka ini mereka bisa jualan. HKI ya yang Ya, dalam bentuk haki. Jadi hakiki kan ya, haki. ya, jadi Mhm. kita itu ada hak cipta ya, Udah bisa cipta. dilihat di webnya Iya LPPM ya, iya. www.lppm.unipasd.ac.id gitu ya. Nanti dicari haki gitu ya, Mhm. hak atas Kekayaan intelektual. kekayaan Mhm. intelektual. Betul. Nah, di situ ada hak merek. Jadi teman-teman kalau punya produk, misalnya punya hijab bolak-balik misalnya ya, wah hijab depannya hitam, baliknya merah gitu kan, itu dihakikan aja gitu. Jadi punya merek sendiri gitu. Dan eh, teman-teman di TI itu ada nih yang sudah mengurus begitu. Dan beberapa teman di prodi lain juga ada yang sudah mengurus. Sehingga lulus dari teknik industri, lulus dari Adibuana itu tidak hanya bawa ijazah, Iya tidak hanya bawa tadi apa SKPI yang iya, heeh. sertifikasi Mhm. BNSP tadi ya, tapi mereka juga punya bekal nih Pak Irno, ada yang punya hak cipta, ada yang punya hak merek begitu ya, punya karya misalnya bikin modul, nah sudah ada ISBN-nya, Mhm. ditaruh hak ciptanya, mereka mengurus di LPPM Adibuana Surabaya, bisa Pak Gitno Oke, gitu. Jadi NIM-nya siap. jangan dianggurin ya gitu. Ternyata ternyata memang, persiapannya sudah matang sekali Bu Yuni ya, ke sini Nah, bercerita ke masyarakat. Saya juga pengen tahu ya, karena ini juga kita harus, di podcast kami ini selain podcast, guyonan, jus, dan lain sebagainya juga bagian dari promosi. Apa yang pengen Ibu sampaikan ke masyarakat? Mungkin sekupnya mulai dari teknik industri dulu, terus kemudian masuk ke fakultas yang kita miliki, naik lagi levelnya ke universitas. Apa yang pengen Ibu sampaikan ke masyarakat berkaitan dengan kepemilikan kita? Harta kita ini apa yang mau disampaikan ke masyarakat? oke. Oke, silakan. Mungkin ada satu hal yang mungkin ya Mhm, kita bicara masalah pendidikan tinggi ya Bapak mhm. Ibu atau adik-adik yang mau sekarang ini lagi bingung nih SNBT nih Pak. Ya, Nah, ini udah mhm. Maret-Maret ini ya Iya, adik-adik betul yang lagi betul. bingung pilih kampus, pilih jurusan gitu ya. Teman-teman, yang penting itu adalah jurusannya. Oke. Bukan masalah dia PTN atau PTS-nya Pak Yit. Oh, Karena apa? Pada saat kita yang namanya open recruitment ya mhm. di industri itu yang dicari itu jurusannya. Jadi misalnya dibuka lowongan pekerjaan begitu ya, jurusan A, B, C gitu kan. Coba dicek itunya, kebutuhannya, kebutuhan industrinya. Bukan perkara dia di PTN atau di PTS-nya. Kemudian yang berikutnya adalah cari PTS yang atau PTN yang akreditasinya itu minimal baik sekali Pak Yit. Jadi kalau di teknik industri alhamdulillah unggul. Jadi Mhm. kita Sudah berani naik diadu di di atas level ya. ya alhamdulillah, Sudah batas alhamdulillah. terendahnya terpenuhi. Oke, Alhamdulillah. ya. Nah, sehingga Bapak Ibu adik-adik kalau kita mau apply ke beberapa instansi yang mensyaratkan prodinya unggul, jangan ragu-ragu untuk masuk ke perguruan tinggi swasta yang unggul. Jadi misal nih Pak Yed, ada beberapa rekrutmen nih di BUMN atau Mhm. di beberapa perusahaan yang multinasional, itu kan Mhm. ada tuh syaratnya, Iya lulusan S1 dengan terakreditasi unggul. Nah, iya. dia itu tidak bertanya apakah unggulnya dari Iya, PTN, betul. enggak bertanya dia, yang penting dia ada Oke. terakreditasi unggul dan jangan Mhm. ragu untuk Mhm. masuk ke Adibuana karena kita beberapa prodi kita itu sudah unggul. Nah, meskipun kita mungkin teman-teman brandingnya oh PGRI, ya memang kita banyak prodi di
keguruan ya, Mm-mm, Pak Yitno ya. siap, betul. Nah, tetapi beberapa prodi yang non keguruan itu juga sudah unggul, termasuk salah satunya adalah teknik industri nih Pak Yit ya. Nah, fakultas teknik dulu itu sekarang fakultas teknik dan sains teman-teman ya. Jadi sudah ada perubahan ya. Dunia ini berubah, jadi kita harus ada perubahan. Fleksibilitas itu penting Bapak Iya, Ibu iya, ya, iya, betul, teman-teman betul, semuanya betul. ya. Nah, pada saat kita sekarang sudah merge menjadi fakultas teknik dan sains, di fakultas kita juga ada yang unggul lagi Pak Yit, biologi Pak Oke, Yit. Nah, siap. jadi kalau adik-adik tadi kita bicara 3F ya. Apa tadi? Fit, Food, food, feed, dan full, fuel. fuel, ya. Food itu apa? Makanan, Oke. ya feed ngasih makan, fuel energi lah gitu gampangnya ya. Iya, Nah, itu di fakultas kita itu sudah ya komplit ya. sudah komplit Ah, lah. oke. Nah, itu kan bahasa dagang ya Pak Iya, ya. betul, komplit. Intinya adalah tentukan eh, tujuannya itu apa. Ya adik-adik yang sekarang lagi bingung, tentukan tujuanmu itu apa. Kemudian kalian cari nih kebutuhan. Kira-kira 5 tahun lagi, jangan Hmm, sekarang nih Pak Yit. hmm, Karena mereka kan apply-nya sekarang nih, ya, masuk ke adibuanya sekarang. betul. Tapi mereka lulusnya kan ya 4 tahun lagi, 3,5 tahun lagi begitu ya. Nah, kebutuhan nanti 3,5 tahun ke depan itu apa? Itu yang kalian cari jurusannya apa. Oh, Gitu Pak Yit. Jadi jangan ragu-ragu ya teman-teman ya. Gitu. Terus satu lagi di Adibuana ini juga sangat menghargai yang namanya karya ilmiah mahasiswa Pak iya. Yit. Nah, beberapa mahasiswa kita ini sudah sampai PIMNAS Pak Yit. Luar biasa Oh, loh. Iya siap, dong. siap, siap. Iya. Dan perlombaan-perlombaan kita itu bahkan sudah sampai di level Mm, nasional Pak mm, mm, Yitno. mm, mm. Jadi teman-teman ini selain nanti berkuliah, kemudian bisa mencari pengalaman atau bisa melakukan ya tadi itu belajar di luar kelas ya beyond the classroom, tetap bisa yang namanya berprestasi akademik atau non akademik. Jangan khawatir teman-teman ya. Oke. Baik, ini tinggal 15 menit lagi kita masih harus menghabiskan tema pada sore hari ini. Bu Yunia, apa yang akan Ibu pesankan untuk mahasiswa? Persiapan apa ya? Skill apa yang harus dimiliki untuk paling tidak adik-adik mahasiswa bisa settle, bisa hidup 5-10 tahun yang akan datang? Kalau kita ini wis bapak-bapak ini wis akan manut, kita nanti akan diingoni oleh anak-anak kita. Hmm. Mau tidak mau seperti itu. Berarti kan yang berjuang bukan lagi kita di 5-10 tahun yang akan datang. Wis kita akan manut alur saja. Tapi bagi fresh graduate 5-10 tahun ini masa tantangan karena kalau ketika dia tidak punya skill yang pas dan mumpuni dengan kondisi itu ya sudah, maka dia akan menjadi beban orang tua. Yang terbebani kita lagi nih. Mau tidak mau anak-anak kita itu 5-10 tahun. Makanya kita investasi keilmuan melalui pendidikan pada anak-anak kita supaya apa? 5-10 tahun lagi ke depan sudah tidak menjadi beban orang tua. Apa yang harus dipersiapkan adik-adik untuk saat ini? Baik, Pak Yitno, memang dalam 5 tahun belakangan ini ya Mm-mm. pergeserannya itu luar biasa. Kalau dulu, kalau zaman kita nih Pak Yit, maunya kemana? Aku mau kerja Iya, jadi ASN misalnya gitu ya, iya, jadi betul. polisi, jadi dokter, jadi apa gitu ya. Tapi kalau sekarang adik-adik yang sekarang ini jadi afiliator Iya, kayak gitu iya, ya, betul. kemudian trader gitu kan, Trader, betul. petani milenial Iya, gitu kan. Nah, influencer, influencer. betul. Nah, banyak banget dengan adanya teknologi yang baru, dengan adanya AI itu banyak potensi karir, tapi juga banyak potensi karir yang off. Mm-mm. Nah, Ya, siap. sekarang apa bekal apa yang harus dimiliki oleh anak-anak muda yang sekarang ini supaya bisa berkembang 5-10 tahun lagi gitu ya. Satu, kemampuan untuk bertahan, Oke. kemampuan untuk beradaptasi. Mm. Jadi eh,
apapun skillnya Pak Yitno, entah itu keilmuan teknik industri, perencanaan wilayah dan kota gitu ya, itu kita harus tahu nih sebenarnya kebutuhan ke depan itu apa. Ya. Taruh kata tadi yang rumus muda tadi 3F tadi ya, Mm, 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 fit, food, and fuel tadi. Ya, meskipun kita itu di prodi teknik industri, tapi kita tuh harus aware mm, mm. pada keberlanjutan pangan gitu. Betul, betul. Bagaimana keberlanjutan pangan ke depan? Kalau kita di teknik industri kita nggak diajarin nanam Ya. apa padi Pak Yunus, tetapi bagaimana kita melakukan analisis apa namanya itu rantai pasok padi, rantai pasok beras, Pupuk. supaya iya Ya. dan segala Sing kemarin sudah perintilannya. smart farming. Nah, itu kami bahas ya. Iya, Di jadi pojok 2 kita bahas smart farming. Ini bagian juga ini penting karena saling saling mensinkronkan ini ya. Jadi memang mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman ke depan itu 3F itu rumusnya. Pak Yit tahu enggak raksasa-raksasa dunia gitu ya, sekelas Mark Iya, Zuckerberg itu, sekarang dia investnya ke mulai makanan ke loh. makanan ya, Iya, kembali ke ya. kembali. Jadi ke makanan. Jadi dengan situasi Dia global sudah yang mungkin seperti ini, melakukan simulasi bahwa 10-20 tahun lagi pasti 3F itu. simulasinya kelangkaan pangan ya Pak Ya, ya. 3F itu. Kuncinya 3F itu adik-adik. Jadi eh apa? Entah itu nanti kalian masuk ke TI, monggo, masuk ke TE, teknik elektro, monggo. Nah, ke depan itu skill 3F ini yang harus dimiliki. Ambil salah satunya. Jadi apakah tentang sustainability di pangan, sustainability di energi gitu ya. Baik itu di industri hulurnya, hulu atau Iya, hulu industri di hilirnya. hilirnya gitu. Silakan. Jadi Adek bisa pilih gitu. Oke. Jadi ke depan itu Pak skill yang Oke. wajib dimiliki. Baik, terima kasih. Itu kaitannya dengan masa depan adik-adik mahasiswa. Ini juga masa depan kehidupan kita sebagai pendidik ini di Hmm. kampus kita. Nah, salah satu calon members kita, orang yang akan stakeholder kita adalah ada di SMA. Ibu juga harus memberikan pesan kepada, karena kita yang nonton kita tidak cukup mahasiswa kita, ini memang di-share ke luar, ke Ah, oke. masyarakat umum ya. Kira-kira apa yang Ibu ingin pesankan kepada generasi di bawah kita yang di bawahnya anak-anak yang sudah kuliah menjadi mahasiswa? Calon-calon stakeholder, calon-calon members kita ya, kita bicara members karena Hmm. mereka bagian terpenting dari kita ya. Jadi, nah, apa yang mungkin Ibu bisa sampaikan kepada calon-calon mahasiswa atau anak-anak SMA yang sekarang masih menempuh pendidikan? Karena itu mau Oke. tidak mau generasi akan berkelanjutan terus ini, tidak ada Ya. habisnya. Gimana gimana? Adik-adik yang sekarang masih di tingkat menengah atas ya, Mhm. baik itu di SMK atau yang di SMA gitu ya. Determine yourself gitu. Oh, itu betul Waduh, itu. tujuan hidupnya ini apa gitu kan. Mhm. Kadang-kadang nih kita, aduh aku nanti ke depan seperti apa ya. Mhm. Intinya teman-teman, ke depan itu, masa depan itu adalah 3F. Kalau ibu tuh rumusnya gampang aja Pak Iya. ya, Mhm. 3F. Jadi food, feed, and fuel. Mhm. 3F ini pegangan adik-adik. Jadi pada saat teman-teman SMA atau SMK sekarang ini lagi galau gitu, saya itu ke depannya harus seperti apa gitu ya, mencari ini apa namanya, jurusan apa yang ingin saya join tadi Mhm. bahasanya members Ini tadi members ya kita gitu nanti ya. ya. Jadi carilah jurusan, carilah prodi yang setidaknya itu ada materi tentang 3F itu tadi. Hmm. Untuk sustainabilitas kita ke depan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi udah saya sampaikan juga ya Pak. Mhm. Ya. Jadi jangan apa ya, terbelenggu atau jangan terpattern dengan aku nih harus masuk PTN. Iya, betul.
tapi jurusan aku ini akan membawaku ke cita-cita apa Iya. gitu. Jadi teman-teman dan mungkin juga Bapak Ibu dari atau orang tua dari siswa yang sekarang masih duduk di bangku SMA atau di bangku SMK ya. eh harus bisa melihat, Hmm. harus bisa melihat. Oh iya, kami ini di negeri seperti apa, gitu ya. Kemudian di swasta seperti apa, luarannya seperti apa, alumninya bagaimana. Jadi untuk adik-adik SMA, SMK yang sekarang lagi menempuh pendidikan di sekolah gitu ya, kemudian masih bingung nanti saya harus seperti apa. Kadang-kadang itu ada Pak Yud yang aku nanti langsung kerja aja, ya monggo nggak ada masalah. Nah, oh nanti saya mau kerja sambil kuliah. Nah, kalau kerja sambil kuliah tuh di kita ya bisa Sudah itu ya, ya, ya. mahasiswa kita Jadi memang bekerja dan bekerja. Jadi eh, determine yourself iya, gitu. betul Jadi betul. petakan diri kita sendiri, petakan dirimu sendiri. Sampai di mana aku mau apa, cita-citaku apa. Nah, nanti aku masuk ke prodi apa yang bisa membawa saya ke arah yang lebih baik. Oke, terima kasih Bu Yunia. Ini memang cocok sekali kita bicara dengan pakarnya karena beliau memang ahli di bidang engineering design, kemudian penerapan teknologi untuk UMKM, inovasi industri. Ini memang algoritmanya di ChatGPT cocok sekali dengan kondisi Bu Yunia saat ini ya. Ya bisa googling aja. Sekarang bisa AI-ing ya. Iya, berarti AI-nya AI-ing. mencatatnya benar dengan kalimatnya yang Ibu sampaikan pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, nanti sebelum di closing oleh Bu Yunia, saya selaku hostnya juga menyampaikan bahwa kami akan mendatangkan eh, beberapa pakar memang dari Fakultas Teknik dan Sains ini kita memiliki 6 program studi, ada teknik industri, ada teknik elektro, ada teknik lingkungan, ada perencanaan wilayah kota, ada statistik tempat ini termasuk wilayahnya statistik yang kita pakai resource sharing sebagai tempat podcast, ada biologi yang sama-sama teknik industri sudah unggul, itu akan menyampaikan ke masyarakat berbagai macam nanti ide, kompetensi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya tadi ingat-ingat betul apa yang disampaikan Bu Yina. Jangan dilihat dari casingnya, kamu dari kampus apa, PTN, PTS apa. Tetapi yang penting adalah signifikan kompetensi kamu di mana, Betul, kemudian didukung oleh prodi yang unggul, prodi yang betul. terstandarisasi dan itu sangat lebih penting. Bapak Ibu harus ingat bahwa kuliah itu panjang. Kuliah itu 8 semester Bapak Ibu, Semester. 4 tahun dan biayanya Masya Allah saya punya 2 anak kuliah, bapak malih gak iso melok kuliah lagi. Ini artinya kan biayanya mahal, maka tidak boleh Bapak Ibu hanya pasrah kepada keinginan anak, hanya melihat anak wis pokoknya kuliah sembarang jangan, karena kuliah itu panjang dan membutuhkan biaya yang sangat besar, maka sebagai orang tua harus kontrol. Seperti yang disampaikan Bu Yunia tadi, jangan lihat casingnya kita PTS atau kita PTN, tapi lebih spesifik. Lihat kondisi program studinya dan kompetensi apa yang memang menjamin anak-anak Anda nanti bisa bekerja. Oke, sekarang adalah waktunya Bu Yunia untuk memberikan call of action-nya ya, memanggil mereka aksinya apa, kira-kira dalam closing ini berkaitan dengan tidak ada batas untuk belajar, harus berpikir berkelanjutan. Kira-kira pesannya kepada masyarakat seperti apa sebagai closing statement pada podcast sore hari ini. Monggo silakan Bu Yunia. Oke, terima kasih. Bismillah. Jadi teman-teman semua yang para pemirsa podcast ini yang kita banggakan ya. eh ke depan ini tantangannya itu semakin luar biasa ya, tantangannya semakin luar biasa. Kemudian banyak eh, tawaran-tawaran dari luar gitu ya. Jadi prinsipnya adalah pilih eh, tempat kita belajar yang bisa membawa kita
mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan di masa depan. Baik itu di dalam kelas atau di luar kelas. Sekarang konsep borderless, university without walls, nah, itu sudah menjadi hal yang harus kita pahami dan harus kita pupuk sehingga ke depan teman-teman semakin maju dan teknologi yang ada yang terkini, yang paling mutakhir itu harus kita kuasai. Seperti itu, Pak Yitno. Terima kasih Bu Nia. Kami mendapatkan ilmu yang luar biasa. Saya tunggu penghargaan-penghargaan dari presiden berikutnya supaya Ibu Amin. semakin berprestasi dan Amin. semakin membagikan keilmuannya. Insya Ini Allah. sudah puasa hari keberapa? Hari ke-14. Semoga keilmuan ini menjadi amal Ibu Yunia yang Amin. nanti membangun anak bangsa untuk lebih maju dan menjadi pengingat kita bahwa orang-orang besar itu tumbuhnya dari adibana yang luar biasa. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.